Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi sunnatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang kami, ibu kami, di sebelah kiri kami, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tak pesan-pesannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan tentunya nikmat kesehatan yang sampai saat ini sama-sama kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di pondok pesantren ini sebagaimana kegiatan rutinitas kita setiap malam Jumat untuk bersama-sama bermujahadah, berlatih diri untuk taqarruban ilallah atau mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam amaliyah ataupun aurat. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa dan selalu menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah Allah janjikan di dalam firman Allah jelaskan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita semua sudah hafal dan sudah tahu kalau kita pandai mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, justru nikmat yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan, kita abaikan, kita ambur-amburkan untuk bermaksiat, untuk selalu berbuat dosa, untuk selalu berbuat mungkarat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pergunakan untuk jauh dari Allah, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan zikir, tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan justru malah menjauhkan diri dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
Kalau itu yang terjadi di dalam diri kita, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, akan memberikan ujian, akan memberikan musibah, akan memberikan bala kepada kita semua. Karena itu pandai-pandailah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saja dalam lisan kita ataupun bibir kita, akan tetapi bagaimana di dalam arkan kita, organ tubuh kita, dalam organ tubuh kita itu mampu mengimplementasikan, mampu menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar syukur bil qalbi atau bil qauli saja, tapi bagaimana kita bisa bersyukur bil qalbi dan bisa bersyukur bil jawarih atau dengan segala arkan atau organ-organ tubuh kita. Maka kalau itu terjadi di dalam diri kita, ada di dalam diri kita dan bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan selalu menambah nikmat tersebut. Yang biasanya sebalan sate cuma dapat 1 juta misalnya satu hari, dapat nggak Pak? Dapat nggak? Lebih lah ya. Dapat ya. Ini kayaknya Bapak sama Ibu nggak mau naik kayak ini. Dan Bapak dulu yang udah lebih katanya. Yang biasanya jualan sate 1 hari ya atau 1 malam dapat 1 juta, tapi karena pandainya bersyukur kepada Allah sangat luar biasa, maka akan bertambah menjadi 1,5 juta, menjadi 2 juta dan lain sebagainya. Yang terjadi di perusahaan juga demikian. Kalau mampu dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya gajinya cuma OMK 4 juta berapa? 4.200.000, maka insya Allah tahun depan atau tahun berikutnya akan naik menjadi 4.500.000. Kalau 1 tahun 2 tahun berikutnya kan mereka udah keburu naik keadaan itu. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosannya kita ucapkan dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua Bapak Ibu yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan dalam malam Jumat yang lalu, yaitu mengenai uswatun hasanah yang ada di dalam diri Rasulullah. Suri tauladan yang baik yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kemarin apa? Tadi Nabi memberikan contoh kepada kita sebagai orang yang paling sabar. Kemudian yang kedua yang malam Jumat kemarin, tadi Nabi memberikan contoh menjadikan sebuah teladan menjadi orang yang apa? Disimak enggak? Apa? YouTube saya. Ada yang nggak mau nyimak masalahnya. Ayo, apa kemarin? Sebagai rahmatan. Amin. Aduh. Baru masih ingat nggak? Bisa. Lupa dan terus ini kapan ingatnya? Kalau dia nggak pernah lupa. Jadi udah diulang-ulang, kalau lupa sering itu didengarkan di YouTube-nya, ya, biar tambah jam tontonnya. Sponsor ya. Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai
uswatun hasanah kepada kita menjadi seorang nabi yang penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada manusia saja tapi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini uswatun hasanah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah mempunyai sifat toleran yang sangat kuat, mempunyai sifat toleran yang sangat besar, mempunyai kepedulian terhadap sesama manusia, bukan hanya terhadap umat Islam saja, tapi semua manusia. Mempunyai toleran, mempunyai kepedulian, punya rasa tawadhu terhadap semua makhluk-makhluk Allah, terhadap khususnya semua manusia, dan wabil khusus kepada umat Islam. Itu toleransinya Kanjeng Nabi terhadap manusia, dan penuh dengan tawadhu. Kita ambil contoh, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar bahwa cerita Kanjeng Nabi itu pada suatu ketika beliau mau pergi berjamaah ke masjid, ya. Pergi berjamaah ke masjid. Kemudian pas berjalan menuju ke masjid, di depannya itu ada orang tua atau orang yang sepuh, ya. Jalannya itu pelan-pelan, namanya orang tua, ya. Beda dengan Rivi. Kalau Rivi kan masih muda, jalannya nyak, gitu kan. Kalau orang tua itu macam ibu saya ini, nah ini jalannya pelan-pelan, namanya orang tua. Kalau bahasa fikih itu nenek-nenek tua. Betul ya? Nenek tua-tua ya. Namanya orang tua itu mesti jalannya setapak dua tapak, telemak. Saking tawadhunya Kanjeng Nabi terhadap orang tua yang ada di depan tersebut, walaupun toh hampir ketinggalan berjamaah sholat, itu diikuti terus dari belakang, ya, diikuti terus dari belakang. Itu toleransinya Kanjeng Nabi terhadap orang tua dan mempunyai sifat tawadhu yang sangat besar. Bisa kita tiru, Pak? Bisa kita tiru? Kalau seandainya ada orang tua yang jalan di tepi jalan, terus Bapak naik motor turun, apa langsung disalib? Ya. Ada orang tua, ya kan, jalan, ya, sepanjang jalan di tepi jalan, ya, di tepi jalan. Terus kita naik motor, tujuannya arahnya sama. Pertanyaannya, kira-kira kita turun, kita ikutin, kita hormatin orang tua itu, apa kita salib? Bisa enggak? Ya udahlah, enggak usah contoh-contoh yang terlalu ekstrim lah. Katakanlah kita jalan di depan kita kebetulan ada orang tua yang jalan kaki juga sama. Tujuannya orang tua tersebut kemana kita tidak tahu, yang jelas kita berjalan itu sama, ya, bersama. Tapi orang tua tersebut ada di depan kita. Kebetulan kita buru-buru, kita mau ke warung beli rokok atau bagaimana, atau beli apa, ya, atau tujuannya kemana. Pertanyaannya, kita salib orang tua itu apa kita iringin terus dari belakang? Kita salib. Berarti lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Misalnya di luar ada Pak RT, ya, ada Pak RT sama Pak Baru. Pak Baru sama Pak RT itu tuaan mana? Tuaan Pak. Itu pangkatnya. Umurnya masih tuaan Pak Baru. Ketika masang tenda, ya kan, masang tenda, ini sama-sama jalan ini. Pak Baru kebetulan di depan, Pak RT di belakang. Pak RT kira-kira karena Pak RT buru-buru mau cepat-cepat masang tenda, disalib apa diiringin? Disalib Pak. Alah, kapannya sendiri aja loh. Karena mungkin Pak Barunya juga punya toleransi, enggak apa-apa lah, ada tahu kalau Pak RT itu memasak orangnya. Ingin coba kan itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebuah pemikiran kita bersama
Lagi-lagi saya sampaikan di bulan Maulid ini jangan hanya sekedar peringatan Maulid Nabi itu sebagai seremoni saja, ya, untuk rame-ramean saja, biar nampak ya, biar nampak wow gitu aja. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya, semua memperingati peringatan Maulid Nabi. Tapi tidak sedikit pun yang bisa kita ambil hikmahnya, tidak sedikit pun yang bisa kita petik buahnya, tidak sedikit pun yang bisa kita tiru jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun untuk ala kadarnya, rutinan yang setiap malam Jumat seperti ini, bersama-sama kita melaksanakan mujahadah ataupun istighosah dengan membaca sholawat dan lain sebagainya, kita juga berusaha untuk bagaimana bisa meniru sedikit demi sedikit kisah dan perjalanan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap tahun kita memperingati peringatan Maulid Nabi, setiap tahun kita peringati terus, setiap tahun kita bertambah ilmu, dan setiap tahun kita bertambah amal ibadah kita, amaliyah kita, ataupun hal akhlakiyah kita, ataupun husnul khuluq, akhlakul karimah kita. Kalau kita hanya sekedar peringatan Maulid Nabi ini hanya sekedar seremoni saja, maka yang ada ya seperti ini terus. Tiap tahun peringatan di mana-mana, dari ustaz, ustazah, kiai, habaib, ya. Masyayikh kita menjelaskan tentang uswatun hasanahnya kanjeng Nabi, tapi kita tidak bisa meniru, ya, tidak bisa meniru. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam diri kita juga monoton, kehidupan kita, ibadah kita juga monoton, hanya mendengarkan ceramah begitu saja, sambil merokok, sambil ngantuk, sambil ngeces, itu aja. Dalam diri kita juga tidak ada perkembangan, akhlak kita juga tidak meningkat, ibadah kita juga tidak bertambah, sholawat kita juga tidak bertambah, pancet aja terus. Kalau bahasa Pak Presiden itu, jangan kejebak dengan rutinitas, ya. Jangan hanya sekedar rutinitas, tapi bagaimana bisa meningkatkan aktivitas kita, ya. Hal akhwaliyah kita, baik itu akhlak kita, ibadah kita, muamalah kita dan seterusnya. Maka kalau itu bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan, iman kita semakin bertambah, tahun juga semakin bertambah, dan takwa kita juga semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kebijakannya. Wa ma'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.